Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat channel dakwah ini, yaitu sebuah infak dakwah ya. Dengan itu semua, channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, sehingga teramat sangat pantaslah kalau kita harus berterima kasih atas kemurahan hati saudara-saudara kita yang memberikan sholawatnya pada channel dakwah ini. Dan kita doakan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, juga akan terbalaskan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya yang semoga anti skip dan anti download. Dan yang berkenan silahkan di-share link-link kajian ini ya. Semoga itu juga menjadi catatan langit amal soleh bagi engkau bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Dan yang tak bisa aku lupakan atas doa-doa baik kalian, aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doanya itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ini hari Selasa, jadi no cafe. Tidak ada kopi. Aku lagi berlibur, lagi puasa ya. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan. Takutnya nanti kalau ngomongnya kencang-kencang di tengah jalan haus. Oke. Aku komentari dulu video unggahan kita yang kemarin ya. Dan ternyata di luar dugaanku. Aku kira kalian dengan begitu mudah bisa menebak siapa suara ustadz yang itu. Ustadz itu terkenal loh, gelarnya sudah doktor dan setiap kajian-kajiannya banyak yang hadir ya. Dan kita juga sudah pernah bahas dia ya. Jadi aku di luar ekspektasi ya. Aku kira kalian dengan mudah bisa mengenal itu suara ustadz siapa gitu. Itu sudah sangat terkenal ya. Sudah sangat terkenal, aku bilang sudah menasional lah ya. Terkenal banget dia itu ya, tapi ternyata di luar dugaanku kalian nggak tahu itu suara ustadz siapa. Justru kalian lebih familiar dengan suaranya Kang Mas RG ya. Ya kita doakanlah semoga beliau bisa menerima hidayah ya. Bukan bisa mendapat hidayah ya, bisa menerima hidayah. Karena hidayah itu starting pointnya di kita ya. Mau nggak menerima gitu. Nah sekarang kan menurut pengamatan kita berdasarkan apa yang beliau sampaikan, beliau pernah mengutip Al-Quran, berarti kan beliau pernah baca Al-Quran. Artinya sudah ketemu hidayah itu, tinggal mau menerima atau tidak itu memang otoritasnya ada di beliaunya ya. Yang Al-Quran juga mengatakan kan la ikraha fiddin ya. Ya kita doakan saja lah yang terbaik untuk Mas atau untuk Om RJ ya. Berikutnya ada beberapa komen yang perlu aku jawab ya. Untuk ustadznya silakan kalian cari sendiri siapa dia. Orang beberapa waktu lalu pernah kita bahas kok dia. Ketika keliru melihat budaya ya. Jadi agama itu jangan kaku-kaku. Orang Allah saja nggak membuat kaku kok kita sendiri membuat kaku. Bisa saja berbudaya itu selama tidak bertentangan dengan agama ya. Oke. Komen pertama dari Mas R ya. Sudah aku ingatkan tolong disebutkan asalnya dari mana ya, supaya silaturahmi di antara kita bisa lebih erat ya.
Tujuannya hanya itu ya, tidak ada yang lain. Jadi kalau kalian keberatan untuk menyebutkan namanya, ya alasannya apa juga sih ya. Sedangkan kita kan sesama Islam tuh harus menjalin tali silaturahmi. Kita merasa senang kita punya ada saudara di sana, di sini, di situ gitu ya. Meskipun kalian bisa saja bohong, misalkan tinggalnya di Jawa Timur, ngomongnya di Jawa Barat. Ya. Untuk Mas R ya, lain kali disebutkan supaya kita menjadi apa ya? Menjadi mengerti kita punya saudara di Padang, di Palembang, di Aceh, ya, di Papua, di Makassar, ya, di Palu, gitu ya, Samarinda, banyak lagi ya. Oke Mas R ya, lain kali disebutkan ya asalnya dari mana. Begini, komennya Mas R itu begini. Bagaimana dengan surat Al-Qamar tentang terbelahnya bulan hingga dihubungkan dengan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan? Apakah menurut sampean ini metafora atau harafiah, dongeng atau nyata? Terima kasih untuk Kang Mas R ya. Kang Mas R harus hati-hati loh ya. Ini aku lihat 50-50 ini. Alhamdulillah yang 50% itu ada yang sudah paham, tapi yang 50% kacau balau. Baik yang dari Kristen maupun yang dari Islam sama-sama kacau balau mengikuti kajian ini. Ya. Untuk Mas R ya. Yang aku maksud dongeng itu kerangka berpikir orang dalam menerima informasi dari kitab suci. Yang kebetulan saat ini Al-Quran yang kita diskusikan. Kalau nanti ini sudah selesai, ini insya Allah ini nggak tahu ini seri yang keberapa lah ya. Seri yang nggak tahu yang keberapa ya. Ini seri yang terakhir dari belakang. Nanti setelah ini satu seri lagi kita tutup. Dan di sana akan kita jawab secara tuntas. Tidak ada kans untuk mengatakan bahwa ada bayi bisa ngomong itu mukjizat, tidak ada kans ya, karena itu sudah dibuka oleh saudara kita dari Aceh, tapi nanti aku jelaskan ya. Jadi yang dongeng itu kerangka berpikir orangnya terhadap teks-teks suci yang pada saat ini sedang kita kritisi adalah bagaimana orang memahami Al-Quran. Nanti setelah ini ya kita akan coba mengkritisi bagaimana teman-teman Kristen itu memahami Bible, khususnya perjanjian baru yaitu Injil. Itu juga bisa jadi dongeng. Sebagai contoh, bagaimana teman-teman Kristen memahami Yesus berjalan di atas air. Apakah itu dikira itu sebuah yang faktual gitu? Apakah Yesus itu ingin mengajarkan dengan sebuah perumpamaan gitu? Nanti akan kita bedah pada waktunya ya, setelah ini insya Allah. Jadi aku ingin kalian itu pertama dengan bagaimana aku menyajikan materi-materi kajian. Aku bersifat fair, aku bersifat apa adanya. Aku tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Aku tidak berstandar ganda terhadap Al-Quran dan terhadap Bible, khususnya esok itu kita akan membedah perjanjian baru yaitu Injil ya. Jadi yang aku kritik kerangka berpikir orangnya ketika kita berbicara dengan Al-Quran itu Mas, bukan Al-Qurannya yang dongeng ya. Sekarang sampean bertanya tentang bagaimana surat Al-Qamar. Orang yang sederhana ini aja kalian masih sulit menerima kok. Jadi belajar itu bertahap ya. Kalau yang ini aja masih sulit menerima, bagaimana aku akan menjelaskan yang lebih pelik dari ini? Gitu. Jadi orang Jawa bilang, "Gue ojo ke susu." Ikuti aja tahapan-tahapannya. Kan aku kan trial and error ya. Aku coba ini publik masyarakatku ini yang ada di sini bisa menerima enggak? Itu step by step. Yang ini aja masih sulitnya minta ampun, dikasih tahu kok gobloknya nggak bisa hilang kok mau ke yang Al-Qamar. Ya. Jadi ini aja dulu. Itu jawabanku ya. Kemudian untuk Mas A ini kemarin sudah aku tuntaskan ya tentang An-Najiat, silakan kamu ikuti di sana ya. Kemarin sudah aku tutup, itu sudah closing ya. Seri terakhir itu ada berapa? Ada 5 seri tentang An-Najiat ya. Ini kan sampean yang bertanya tentang An-Najiat ini ya. Aku masih ingat Mas A ini ya.
Di ranah politik saya pengagum RJ karena beliau ini sangat kritis tentang permasalahan politik di Indonesia. Sedangkan dalam ilmu agama saya mengagumi Gus Beti karena beliau sangat kritis dalam memahami teks-teks dalam kitab suci. Andai saja beliau berdua bisa saling bertemu untuk diskusi tentang agama, mungkin RJ bisa jadi mu'alaf. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Ya, cuman kan seperti artetis, bukan hanya bumi, tapi artetis. Artetis itu mata air yang ada di dasar bumi. Itu posisiku di sini. Sedangkan Om RJ atau Mas RJ kan ada di angkasa sana, di langit sana. Jadi kami beda jauh lah levelnya ya. Dia levelnya sudah dikatakan bukan saja nasional tapi sudah internasional ya. Dia orang yang cukup dikenal ya. Sedangkan aku kan ya hanya ya seperti yang video kita buat kemarin itu ya. Gus Beti itu memang terkenal tapi terkenal biasa-biasa saja ya. Jadi seandainya kami berdua bisa bertemu itu sebuah kesempatan emas, momen yang harus dimanfaatkan. Insya Allah. Karena dari apa yang pernah aku lakukan ketika aku merehabilitasi akidah orang-orang yang murtad, selama dia mau diajak diskusi itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Jadi parameter kita benar salah gitu. Ya. Dan mohon doanya setelah kemarin ibundanya kesini ya ketika putrinya murtad ya, dan insya Allah nanti malam aku akan melanjutkan ke sana bersama tim dakwah Arimatea dan doakan semoga bisa memberikan penjelasan ya. Nanti malam ba'da maghrib gantian aku sama tim Arimatea teman-teman ya datang ke rumah ibu yang putrinya murtad itu ya. Aku bilang selama anaknya mau diajak dialog itu insya Allah bisa, Bu. Tapi kalau sudah menutup untuk dialog, ya bagaimana? Karena pendekatanku pendekatan akademis. Akademis itu kuncinya di dialog, Mas. Ya, begitu juga kepada Mas RJ ini, seandainya lah. Tapi kan sepertinya ya sulit. Kecuali aku sudah level nasional gitu ya, dan sering ke Jakarta dalam seminar-seminar apa gitu ya. Terus kami sering ketemu di sana, bisalah aku ngomong, Mas ayo kita ngopi dulu 4 mata gitu. Atau aku main ke rumahnya atau gimana gitu ya. Ada momen-momen tertentu yang bisa kami jadikan untuk pertemuan berdua itu bisa ya. Tapi sepertinya kalau kondisi seperti ini bagaikan artetis dan langit sulit kami bisa ketemu. Cuman kalau Allah berkehendak, ya lihat lagi ini kata-kataku. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membuat sunatullahnya. Gitu loh. Tidak ujuk-ujuk aku bisa ketemu dengan Mas RJ. Jadi sunatullah itu pasti berlaku. Proses itu mesti berlaku. Pasti ada alasan yang bisa membuat kami ketemu. Allah akan membuat sunatullahnya. Gitu ya. Bukan ujuk-ujuk terus sim salabim abakadabra aku ketemu RJ di Jakarta atau RJ kesini ketemu aku ya enggak. Mesti ada sunatullahnya. Maka itu kemarin tapi otak-otak kalian sepertinya belum cukup cerdas untuk menangkap. Kan aku gini ya, gaya diskusi itu, gaya kajianku itu kalau aku begitu termotivasi, aku akan menceritakan semua hamparan-hamparan yang ada tentang informasi yang perlu kita diskusikan. Dan ketika itu aku hamparkan, kalian tidak sanggup menerima, itu juga menjadi sia-sia gitu loh. Seperti kemarin aku kan menceritakan bagaimana kita harus memahami terjemahan kun fayakun yang sekarang itu bermasalah. Tapi kan tidak satu otak pun menanggapi itu. Artinya itu loss dari pengamatan kalian. Karena otak kalian sudah nggak sanggup. Jadi maka dari itu juga aku kadang berpikir sedikit-sedikit aja lah. Gitu loh. Sedikit-sedikit aja aku kasihkan ke kalian. Yang penting kalian tangkap dan kalian pahami. Karena kalau begitu aku hamburkan, kalian tidak sanggup menerima. Ya. Cuman kelemahanku begitu, kalau aku sudah terlanjur bersemangat gitu, semua aku hamburkan. Dan itulah gaya diskusi yang singular, tidak plural, tidak strike dia berputar. Ya, sampai saat ini tidak ada komentar tentang kun fayakun gitu. Itu terjemahannya bermasalah. Fiilnya kan mudhari itu. Atau begini, mungkin kalian juga tidak paham sorob, tidak paham nahu, ya, jadi nggak bisa berkomentar, ya mungkin juga, ya.
Seperti tadi malam aku live itu tidak ada satupun pertanyaan yang masuk. Bisa jadi kalian juga bingung apa yang mau ditanyakan. Memang surat An-Najiat itu yang tadi malam kita live itu canggih banget. Kalau otak-otak di bawah standar ya agak sulit ngikutinya. Ya. Jadi banyak hal lah ya. Oke, itu Mas A ya. Terima kasih, harapan sampean juga menjadi harapanku. Seandainya lah bisa ketemu dengan Mas RG, kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Insya Allah ya, ada harapan sehingga beliau bisa menjadi sosok yang menerima hidayah menuju mu'alaf gitu. Oke. Untuk Mas AA, oke, terima kasih Mas AA ya. Sunatullahnya ya. Tapi kun fayakunnya sepertinya belum paham benar ini. Dia harus jelaskan seperti apa yang aku jelaskan, belum mampu dia ya. Oke, terima kasih Mas AA. Untuk lainnya Palu, terima kasih. Ini JT ini dari mana ini ya? RD. Terima kasih atas doanya Mas RD ya. No kopi no ngaji ya. Kang Mas SE ya. Tuhan tidak akan melanggar apa yang sudah difirmankannya. Gitu. Oke, Kang Mas SE ini waktu aku bilang semoga menjadi mu'alaf sepertinya salah paham ya. Alasannya Kang Mas SE sangat mencintai Yesus. Kang Mas SE sepertinya belum tahu bahwa kami umat Islam itu sangat mencintai Kristus. Aku itu mencintai Yesus loh. Jangan kamu kira aku nggak mencintai Yesus. Aku menjelaskan siapa Yesus itu adalah sosok pertanggungan jawabku seperti yang tertulis di perjanjian baru kan. Apabila engkau dimintai pertanggungan jawab tentang Kristus, maka berilah dengan lemah lembut. Kan itu perintahnya. Dan aku sedang masuk dalam ranah itu. Gitu dah. Jadi kalau jenengan ngomong didoakan mu'alaf terus jawabannya aku sangat mencintai Yesus, itu ada kesan sampean tidak tahu bahwa umat Islam itu sangat mencintai dan menghormati Yesus. Jadi Nabi kami itu sangat mencintai Yesus loh. Kapan-kapan lah kita bahas kalau memang itu perlu. Dan kami sebagai umatnya juga mencintai Yesus. Karena dia para nabi. Di Al-Quran itu banyak beberapa ayat. Kami tidak membeda-bedakan. Gitu loh ya. Tapi kalau sampean tetap mencintai Yesus, tetap bertahan di Kristen, sampean perlu memahami diksi yang dalam sebuah narasi penolong yang lain. Kan Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Gitu. Siapa itu penolong yang lain? Makanya akan aku bilang ya, kalau kalian ngaku Kristen, kalian harus mengikuti apa kata-kata Kristus. Gitu loh. Mengikuti apa-apa perbuatan Kristus itu baru Kristen. Kalau kamu makan babi, kamu bukan Kristen. Karena Yesus itu tidak makan babi. Dia hidup dalam fikih Yahudi yang begitu ketat. Dia sunat, kamu nggak sunat terus ngaku Kristen kan repot nih. Bagaimana wujud kita mencintai sosok tapi sosok itu tidak kita jadikan idol, tidak kita jadikan panutan. Ya, jadi begitu Mas ya. Jangan pernah berpikir aku atau kami umat Islam tidak mencintai Yesus. Kami mencintai Yesus. Kami mencintai sosok yang kami sebut dengan Kanjeng Nabi Isa itu. Aku selalu menyebutnya Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Isa. Itu kan bentuk penghormatan sebagai orang Jawa. Kebetulan jenengan juga kan orang Jawa, tahu dong bagaimana aku menghormati beliau. Makanya kalau kita diskusi itu jangan ada prasangka aku itu menyerang Yesus, enggak. Yang aku serang kerangka berpikir kalian tentang Yesus yang salah. Gitu tuh. Ya. Kalau kamu bilang kamu yang benar ya ajukan bukti kebenaranmu mana. Makanya aku bilang, kita ini diskusi agama ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ngomong yang baik, bicara yang baik. Mari kita bicara yang baik-baik. Tanpa perlu menghujat, menyerang, itu tidak baik. Yesus tidak mengajarkan begitu. Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak mengajarkan begitu. Ya, oke, Kang Mas SE yang ada di mana ini ya? Nggak tahu aku. Surabaya atau mana?
Jadi kalau Kang Mas bilang bahwa Kang Mas tidak mau mualaf karena lebih mencintai Yesus, ya itu kesannya jenengan tidak tahu bahwa umat Islam pun itu sangat mencintai Yesus. Maka aku bilang, aku ini Kang Mas ya, kalau aku ngisi di pondok pesantren itu, aku bilang bahwa aku ini Kristen sejati. Itu loh. Tapi kata-kata ini jangan kalian potong, ini menjadi masalah kok dipotong. Kristen sejati artinya apa? Aku memahami betul apa pesan. Jadi begini, bagiku itu amanat agung itu bukan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan beritakanlah Injil kepada semua bangsa, bukan itu. Bukan itu amanat agung, apalagi setelah kita cek, itu ayatnya kan palsu. Amanat agung bagiku adalah sebuah narasi yang dibangun oleh Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Who is? Siapa dia seorang penolong yang lain itu? Aku pernah diskusi dengan teman yang dia komunitasnya itu alumni teologis tapi dari Australia. Dia bilang kami masih mencari siapa penolong yang lain. Oh kalau kami enggak, Islam sudah menemukan. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka masih mencari, kami sudah menemukan. Nah, nanti dalam perspektif kekristenan itu dibelokkan seorang penolong yang Roh Kudus. Di sana perdebatan kita. Siapa seorang penolong yang lain? Teman-teman Kristen yang mengikuti paham Tritunggal dia mengatakan Roh Kudus. Kalau kami itu mengatakan dialah sosok Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jadi gini kerangka begini. Kalau aku menjadi Islam, itu bukti aku mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, gitu loh. Atau aku balik, bentuk Kristen sejati itu berarti dia mencintai perkataan dan perbuatan Yesus. Nah, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Artinya kita harus mengikuti penolong yang lain itu yang disebut oleh Yesus, yang diminta kepada Bapa, gitu loh. Ya. Jadi panjang ceritanya ke sini ya. Itulah yang aku bilang tadi, aku kadang-kadang kalau sudah terlalu semangat, dia akan singularnya semakin lebar dan kemampuan kalian menangkap informasi keilmuan itu tidak sebanding dengan apa yang aku sampaikan, jadinya enggak tertangkap, menjadi lost dia. Ya, seperti ini tadi. Sebetulnya aku tidak terlalu panjang mengomentarinya sampai ke sana ya. Oke lah. Oh. Siapa ini? Sudah ya, untuk yang lain itu sudah. Aku bacakan yang yang penting-penting saja ya. Untuk Mas IAA, dia lagi di Matos di Noyo Malang. Ya. Mas GNG nanti malam aku ke daerahmu karena di sana aku akan menghandle pemurtatan itu ya. Tolong kamu WA aku dan kamu kalau bisa datang, nanti aku kasih tahu alamatnya. Mas JNJ ya, karena ini di daerah Kedung Kandang ya. Insya Allah pada maghrib aku berangkat dari Batu sampai sana ya. Kira-kira berapa ya? 1 jaman lah ya, gitu ya. Mas JNJ kamu datang ya. Nanti tuh di Japri, kamu mana? Nanti aku kasih alamatnya. Kita ketemu di sana. Oke, ini dari Aceh, subhanallah ya, Mas JB. Alhamdulillah, mau nambah sedikit. Quran surat 19:29, maka Maria menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Jawabannya langsung di ayat selanjutnya. Quran 19:30 berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberi aku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Apakah mungkin Allah memberi Injil kepada Isa saat dia masih dalam buayan? Apakah mungkin Allah menjadikannya sebagai nabi pada saat dia masih dalam buayan? Kami setuju bahwa ketika dialog ini terjadi, Bunda Maria mendatangi kaumnya bersama Nabi Isa yang sudah dewasa. Dan saat dia sudah diangkat sebagai nabi sesuai dengan konteks ayat di atas. Salam dari Aceh. Terima kasih Mas JB yang cerdas. Anda sudah menangkap ya, tinggal nanti lihat penjelasanku di edisi terakhir setelah ini ya, di edisi tamat, edisi penutup. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas JB itu yang dari Aceh itu benar sekali. Ya. Benar sekali adanya. Nah, insya Allah besok tentang Quran surat Maryam 19:30 akan kita kupas tuntas. Ya, terima kasih. Dan kita lihat apa balasannya di sini, komentarnya di sini. Ini komentar yang keliru.
Dia tidak cukup cerdas menangkap sajian-sajian kajian seperti yang telah aku sajikan. Jadi dia mengomentari keliru. Ya, makanya aku bilang tadi 50% ya Islam itu paham, ya 50% tidak. Ya, Kristen juga begitu. Nah, ini dari Islam ini. Dia nggak paham. Dia bilang begini. Jadi si OM ini menanggapi dari komentarnya Mas JB yang dari Aceh itu. Tapi ya alhamdulillah Mas JB nggak mau membalas, mungkin menurut dia nggak nggak perlu juga dibalas komentarnya, mungkin begitu. Justru yang membalas komentarnya itu Mas DA ya. Mungkin Mas DA ya. Begini Mas OM ini komentarnya begini. Mukjizat jangan disinkronkan dengan otak manusia yang terbatas. Mentang-mentang punya logika lalu kita menyangkal kemahakuasaan Allah. Kafir loh gitu. Kejam banget ya. Stempel-stempel seperti itu tidak harusnya keluar, karena Kanjeng Nabi mengatakan, ketika kau mengatakan saudaramu kafir, ternyata dia tidak seperti yang kau katakan, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirimu. Diskusi-diskusi saja. Kalau kamu nggak sanggup menghadapi perdebatan secara argumentatif, ya kamu diam. Kalau kamu mau nerima, kamu terima. Kalau kamu tolak, kamu tolak. Tapi tidak perlu menjustifikasi saudaramu itu terus kafir lo. Ya. Tapi untungnya Mas JB yang dari Aceh itu tidak memberikan tanggapan ya. Cuman aku ingatkan ya, karena ini sepertinya komentarnya ini Islam ini ya, Mas OM ini, hati-hati. Nabi kita melarang untuk mengecap, menstempel saudaranya yang Islam sebelum benar-benar dalam matamu itu kamu tahu. Ya hati-hati. Kita ini kan hanya sekedar berbeda cara bagaimana memahami Al-Quran. Ya, hati-hati. Karena dalam hadisnya dikatakan, apabila engkau mengatakan kafir kepada saudaramu sedangkan dia tidak seperti yang kau sangkakan, kekafiran itu kembali kepada dirimu. Jadi nggak usah kebakaran jenggot gitu loh. Kalau kamu tidak sanggup mengimbangi perdebatannya, argumentasimu nggak ada, nol, karena kamu hanya modal dogma saja. Ini yang dikatakan oleh Mas DA ini, kamu korban dogma dan korban terjemahan itu, ya sudah kamu diam. Nggak perlu berikan stempel kepada saudaramu kafir, ya. Oke, terus aku jelaskan di sini. Mukjizat jangan disinkronkan dengan otak manusia yang terbatas. Oke, setuju. Apakah dalam kajian kita ini mensinkronkan antara mukjizat dengan otak manusia? Kan tidak. Diskusi kita itu adalah diskusi perdebatan. Yang satu mengatakan mukjizat, yang satu mengatakan tidak, itu tidak mukjizat. Makanya jangan dipahami sehingga menjadi dongeng. Begitu alur berpikirnya. Ya, kita tidak sedang ya mensinkronkan antara mukjizat dengan otak manusia, nggak akan nyampe. Ya, ini kalau nonton video kajian dari Gus itu maka perlu dipahami begitu. Terus ini, mentang-mentang punya logika lalu kita menyangkal kemahakuasaannya Allah. Logika itu juga anugerah dari Allah, dan kita tidak menentang, ya. Tidak menyangkal kekuasaan Allah. Jadi kamu harus paham, Allah itu bukan sesuatu yang bisa kita sangkal dengan logika. Bagaimana kita mau menyangkal Allah dengan logika? Orang logika itu sendiri Allah yang kasih kok. Mumet kue. Ndasmu iso pecah, nggak ngerti maksudku. Ya. Jadi diskusi yang baik tanpa harus mengecap dengan cap-cap yang tidak baik terhadap saudaramu. Ya ini bukti ya yang aku bilang 50-50 tadi, dari power dari Islam dan dari Kristen sama-sama aja, nggak semuanya paham tentang kajian ini ya. Maka kalau aku bilang power kita itu tidak sesubur channel-channel lain, itu bisa dimaklumi karena di sini otak itu benar-benar diperas. Jangankan dia mengikuti alur pemikiranku ya, memahami saja dia tidak mampu. Akhirnya komentar seperti ini. Ya. Oke. Itu sudah dari ini alhamdulillah Mbak
soleha kita dari Demak, Mbak RE ini, dia sudah ingatkan, jangan dikit-dikit mujizat ya. Jangan dikit-dikit mujizat. Terus dia bilang hanya Nabi yang punya mujizat. Iya, hanya Nabi yang punya mujizat. Siapa yang bantah? Terus dia bilang lagi begini, Isa adalah seorang Nabi, kalian mau bantah? Aku mau tanya, dari sekian kajian kita, di mana aku bantah bahwa Isa itu seorang Nabi? Kan jadi kacau dia. Karena dia tidak mampu berargumentasi secara akademis, ya, literasinya kurang, sementara otaknya sudah ditumpulkan oleh dongeng. Iya. Ya. Kami tidak menyangkal bahwa Isa itu adalah seorang nabi. Kok dia komentar Isa adalah seorang nabi, kalian mau bantah? Lah yang bantah siapa? Ini orang ngomong ke kanan, dia komentarnya ke kiri. Aduh. Ya. Ini bagus ini Mas LYB ya, karena keumuman itu bukan menjamin kebenaran, ya. Ya. Jadi bukan yang umum itu pasti benar, ya. Masalahnya kita selalu memegang yang umum itu benar, itu yang jadi masalah. Tugas kita sebetulnya menjadikan yang benar itu menjadi umum, bukan yang umum itu lalu kita jadikan benar, tidak. Karena kebenaran itu tidak mayoritas, tidak minoritas. Benar tetaplah benar. Apa itu benar? Aku kan sudah jelaskan. Benar ialah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ya. Misalkan ada 10 orang ini ya. Satu orang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 3. Ya. Sedangkan yang 9 orang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 1. Apakah lanjut karena dia kalah, dia cuma sendiri terus dia menjadi salah? Kan tidak. Mengujinya dengan mana? Dengan cara itu tadi, pernyataan yang sesuai dengan kenyataan, itulah kebenaran. 1 tambah 1 tambah 1 itu pernyataannya. Kenyataannya berapa? 3. Berarti yang benar yang 1 tadi. Meskipun dia sendiri yang 9 mengatakan yang lain, gitu. Ya. Ini permainan filsafatnya, otakmu mumet meneh, Bu. Ya. Jadi betul ya. Begini yang disampaikan oleh Mas LYB ini. Betul pemahaman yang disampaikan Gus Beti tidak populer. Iya, tidak populer memang. Tetapi bagaimana kalau ternyata ini yang benar? Nah, kan? Karena kebenaran itu tidak terikat oleh populer atau tidak populer, gitu ya. Al-Quran itu perlu terus dikaji, bisa jadi pemahaman terdahulu masih kurang tepat atau bahkan keliru. Mantap sekali komentar dari Mas LYB ini ya. Ya. Kalau semua pemahaman terdahulu sudah tuntas, maka tidak ada lagi daya tarik untuk mengkaji. Itulah trigger kita yang membuat adrenalin otak kita untuk mau terus belajar. Ya. Saya pikir Al-Quran itu dengan narasinya yang minim menyimpan banyak informasi yang bisa terkuat dengan cara kajian-kajian lebih jauh dan logis. Gitu. Ya. Jadi itu Mas LYB itu sudah benar ya. Jadi Al-Quran itu dia merangsang kita untuk terus mempelajarinya, ya. Maka dikatakan dengan narasinya yang minim, ya. Jadi Al-Quran itu narasinya minim tuh maksudnya gini, dia menyampaikan yang utama-utama saja, ya. Nanti lihat untuk lebih jelasnya. Ya kamu cari sendiri dengan cara belajar, dengan cara meningkatkan kecerdasan. Makanya kan aku bilang bahwa untuk memahami Al-Quran itu, kitanya, bukan Al-Qurannya, kitanya harus melengkapi dengan ilmu-ilmu lain. Ya, sebelum kita diskusikan surat An-Najiat ya, kita kan sudah mendiskusikan tentang setan melempar, yang kata orang ya itu ya bintang untuk melempar setan, dan sudah kita jelaskan tidak demikian ya, tidak demikian ya, bahwa itu sebetulnya bukan, mana ada setan kok dilempar pakai bentang ya. Itu sebetulnya adalah langit itu digunakan sebagai atap, di surat Al-Quran dijelaskan sebagai pelindung ya, sehingga
apabila ada ancaman dari luar dia bisa diselesaikan, dilindungi oleh langit, maka dia dikatakan atap. Nah, itu Al-Quran tidak menjelaskan bahwa ada komet, ada atmosfer, ada ozon ketika dia berbicara tentang. Enggak, Al-Quran hanya menyampaikan secara global bahwa langit itu adalah atap. Nah, sekarang kalau kamu supaya tahu langit itu adalah atap, ya kamu belajar supaya kau nggak goblok. Gitu loh. Karena Al-Quran itu bukan buku sains. Dia hanya menjelaskan globalnya saja. Bagaimana atmosfer itu masuk ke bumi bisa terbakar dan habis? Ya kamu belajar. Itu loh ya. Makanya benar kata Mas LYB ini ya. Mari kita terus menggali ya untuk mengungkap kebenaran yang kita tidak tahu. Ya. Itu yang disampaikan oleh Mas LYB, dan terima kasih sudah membantu aku untuk menjelaskan, Mas LYB ya. Semoga Anda ya sehat selalu bersama keluarga ya. Ingatku di mana Mas LYB ini, di daerah Jawa Barat ya. No Woman No Cry, Bob Marley. Iya, kalian hafal ya Bob Marley. Itu lagunya Bob Marley. Tapi di samping No Woman No Cry itu aku senang yang satunya, yang Could You Believe itu. Itu dentuman ritmenya, melodinya sama hentakan bassnya itu kan semi reggae, itu dipoles dengan pukulan drumnya yang manis, jadi asik ya. Ya. Jadi Could You Believe ya. Itu sebetulnya kan kalau temponya dilambatkan itu menjadi reggae kan itu. Tapi karena temponya dicepatkan, kocokannya ya, bicara musik kalau nggak sama orang musik nggak ngerti, repot juga. Pokoknya asik dah gitu ya. Terserah, kalau mau tahu ya dengarkan sendiri. Could You Believe Bob Marley itu asik juga, selain dari No Woman No Cry gitu. Terima kasih saudaraku telah mengingatkan. Iya bener, Bob Marley itu dari Yamaika ya. Ini AG Bogor Timur menyimak kajian Tuan Guru, judulnya Abah Pisan. Oke. Mbak kita dari Surabaya Soleha A ya, assalamualaikum nyimak Gus. Oke. Mas AM sangat mencerahkan, terima kasih ya. Ini kalau lihat namanya ini dia tuh tidak tulis jelas sih ya. Tapi kalau lihat namanya ini Halakhita ini ya. Ya, si Halakhita. Sian dia doa muna. Do marga mulai. Ya. Buasa lu dokon songoni dangi boto doa do dikaji ison ya. Dia bilang begini, tapi Al-Quranmu itu isinya cuma dongeng yang ditulis ulang kok. Gimana itu Tat? Dongeng Salomonik, The Seven Sleeper, dan lain-lain. Gimana lah itu? Ya. Karena pemahaman kau lah ya, itu terpotong. Ya. Coba kau dulu jawab bagaimana kalau teman-teman Hindu mengatakan bahwa Yesus berjalan di atas air itu juga dongeng. Karena itu ada dalam catatan kitab mereka di mana Krishna berjalan di atas air. Coba itu dulu kamu renungkan gimana? Ya. Karena Krishna itu juga berjalan di atas air. Kisah kebangkitan juga itu sudah ada di orang-orang Osiris atau apa, itu juga ada cerita tentang kebangkitan gitu loh ya. Ya. Jadi kalau kamu bilang tapi Al-Qur'anmu isinya cuma dongeng, aku jawab 100%, Al-Qur'an tidak dongeng. Al-Qur'an isinya tidak ada yang dongeng, tetapi ketika dia dipahami secara keliru, dia akan menjadi dongeng. Berarti yang salah kan orang yang memahaminya. Seperti kisah ada bayi bisa ngomong, yang kita diskusikan ini adalah Kanjeng Nabi Isa. Itu orang yang salah memahami Al-Quran sehingga menjadi cerita seperti dongeng. Kalau Al-Qurannya tidak dongeng, nggak ada yang dongeng. Kamu ceritakan tentang 7 pria tidur itu juga bukan dongeng.
gitu ya. Jadi kamu pahami dulu, ya, tidak ada Al-Quran itu yang isinya cuma dongeng, ya. Ditulis ulang, ya. Kenapa ditulis ulang? Karena itu diwahyukan kembali. Yang mewahyukan Al-Quran itu ya dialah yang memahyukan Injil, dialah yang memahyukan Torah, dialah yang mewahyukan suhuf. Nah, kalau ini kamu tidak paham ya repot aku menjelaskannya. Makanya perlu kecerdasan. Ya, perlu kecerdasan menangkap, ya. Siapa yang punya kitab-kitab ini? Dialah Allah. Maka dalam perspektif Islam disebut kitabullah. Nabi Muhammad itu tidak tahu kenapa ditulis ulang, karena itu diwahyukan ulang. Gitu loh, ya. Roadmap-nya, peta teologisnya kamu pahami dulu. Ya. Oke, sekarang tugas kamu itu. Coba gimana cara menjelaskan Yesus berjalan di atas air itu sama dengan Krishna berjalan di atas air. Kalau saudara kita Hindu tanya, wah ini juga dongeng dari kitab kami diambil ke sini. Apa jawabanmu? Tambah lagi tentang kebangkitan itu. Osiris juga itu menceritakan kebangkitan. Osiris itu kalau nggak salah Mesir, ya. Itu. Jadi kita buka-bukaan saja. Supaya kamu bisa jelas memahami kitab suci itu seperti apa. Oke. Mas SK, burung saja bicara kudu lama dilatih. Oke, betul. Nah, ini tanya Mas RH ini. Ustadz yang berkisah tentang serigala. Maksudnya serigala bisa ngomong itu ustadz siapa ya gitu. Jangan deh Mas ya. Jangan ya. Karena kita membicarakan problematikanya, bukan orangnya, bukan personalnya. Harapanku sih sampean harus tahu sendiri siapa dia ya. Oke, tentang apa ini ya? Rembang Mas RW, oke, sukses selalu ya. JS Mas DS ya, lanjut sukses berkah, alhamdulillah, terima kasih. Nah ini yang aku bilang tadi, ini sama juga, ini dari Kristen nih. DR ini kadang-kadang juga kecerdasannya menurun atau gimana, nggak tahu aku. Jawaban saya untuk judul kajian ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kisah dongeng dalam Al-Quran. Jadi orang bicara ke kanan, dia ke kiri. Sudah aku bilang tadi, Al-Quran itu sama seperti tadi jawabanku. Tidak ada satupun dongeng dalam Al-Quran. Tapi ketika orang memahaminya secara salah, dia menjadi dongeng. Nanti dibungkus dengan mukjizat, gitu loh. Ya, maka aku bilang, ya, ayolah kita pahami Al-Quran itu secara benar. Kalau dipahami secara keliru, dia menjadi dongeng. Atau bahasa gampangnya, jangan pahami Al-Quran itu dalam perspektif dongeng, karena dia menjadi dongeng nanti. Seperti anak kecil bisa ngomong, itu kan melanggar sunatullah, melanggar hukum alam. Dan juga melanggar seperti di Al-Quran aku bilang kemarin itu, bahwa semua bayi siapapun, termasuk DR ini ya, siapapun dia, ketika dikeluarkan dari rahim bunda kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Surat An-Nahl menjelaskan begitu. Terus ada ngomong, ini anak kecil bisa ngomong dari mana? Terus supaya dia bisa tidak terlalu sulit mengatakan argumentasinya, oh ini mukjizat, oh buktikan dulu itu mukjizat atau bukan. Mukjizat itu tidak bisa dimasteri. Apakah lebih kacau lagi? Ternyata kalau aku bilang, katanya mukjizat, ini kata Ustadz serigala juga bisa ngomong kok. Kan jadi kacau, karena kita tidak taat terhadap teks-teks suci Al-Quran itu. Makanya kamu juga, aku kasih PR seperti tadi ya. Bagaimana DR memahami yang nanti kapan-kapan kita bahas, Kanjeng Nabi Isa atau yang kau sebut Yesus berjalan di air itu. Kalau dia berjalan di air, kalau kau anggap Allah karena bisa berjalan di air, maka kodok pun akan menjadi Allah nanti. Karena dia lebih canggih berjalan di atas air. Bahkan ikan bukan hanya berjalan, dia hidup dan berenang di dalam air. Jadi penyakit-penyakit salah memahami teks-teks suci itu bukan hanya dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Kristen pun itu banyak yang salah. Gitu loh, ya. Oke, SDR, ya. Nah ini AS, alhamdulillah ya, haleluya, itu puji Tuhan. Tuhan Allah bukan Tuhan Yesus.
Tapi kalau Tuhan Yesus itu dalam kata Tuhan, ya tidak ada masalah. Nah, ini perlu kecanggihan lagi. Ya, perlu kecanggihan. Karena apa? Bagiku Yesus itu Tuhan, oke, tapi bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Kalau mau dipanggil Tuhan, monggo. Tapi bukan Allah dia. Nah, ini kita kembali lagi ke era penerjemahan Bible, era-era Litsker ketika zaman company dulu. Jadi kalau kalian tidak bisa ngimbangi gerak cepat pemikiranku, memang akhirnya ya orang Jawa bilang kepontal-pontal, kacau. Gitu, ya. Oke. Ini AS ini dia sudah mulai belajar jadi manusia, maka aku harus konsekuensi terhadap apa yang aku ucapkan. Kalau dia masuk sebagai manusia, maka aku perlakukan sebagai manusia. Karena kemarin-kemarin dia anjing. Dia anjing kemarin-kemarin, ya. Dikasih tahu nggak kasih tahu melet. Dan tujuannya dia hanya mau menyerang. Ya. Kemarin dia anjingan, sekarang dia sudah belajar jadi manusia, maka aku tanggapi, ya. Maka jawabku nanti akan sederhana saja, ngajak kamu berpikir, ya. Jadi begitu, jadilah manusia. Karena Yesus itu mengajari umatnya itu menjadi manusia, bukan menjadi anjing, gitu loh. Kalau kamu Kristen, ya kamu harus jadi manusia. Cara ngomongmu itu seperti manusia, bukan seperti anjing. Ya. Tidak pernah Yesus mengajarkan umatnya untuk menjadi anjing, tidak pernah. Ya, jadi aku ingatkan, ya, tunjukkan bahwa kamu itu Kristen. Salah satu caranya, kalau kamu menunjukkan Kristen, ngomong yang baik. Ya, nah sekarang kamu sudah belajar ngomong yang baik, belajar jadi manusia, semoga tidak jadi anjing lagi. Maka aku jelaskan. Ya, ini bagus dia ngomong, sudah jadi manusia dia. AS, ya. Sekalian dibahas Gus, kenapa Sulaiman bisa ngomong sama semut? Dongeng ini yang paling parah dari semua dongeng Islami. Pertama aku jawab lagi, ya. Dia juga salah seperti Kristen yang tadi, Mas DR. Juga salah seperti Islam yang tadi. Ya. Lihat apa yang aku jelaskan. Ya. Nggak ada dongeng itu. Dongeng itu adalah karena orang memahaminya secara salah, maka menjadi dongeng. Ya, ketika Quran surat Maryam pas ayat yang 29 itu dipahami secara salah, sampai nanti beberapa ayat ke belakang, maka dia menjadi dongeng. Begitu juga Yesus berjalan di atas air. Kalau salah kamu memahami, jadi dongeng. Gitu loh, ya. Jadi otak-otak kalian tuh kalau mau ngikuti kajianku memang harus dipersiapkan. Banyak-banyak makan vitamin, makan buah supaya cerdas. Ya. Nggak ada dongeng dalam Al-Quran, tidak ada. Dalam Islam tidak ada dongeng. Gitu loh, ya. Tapi cara orang yang memahami keliru menjadi dongeng. Maka jangan pahami dalam perspektif dongeng. Gitu loh, ya. Oke, sekarang aku mau jelaskan. Kata dia begini, sekalian dibahas Gus, kenapa Sulaiman bisa ngomong sama semut? Ya, aku tidak pernah ngomong Sulaiman bisa ngomong sama semut. Kalau kamu mau tanya itu, tanya kepada teman-teman Islam yang mengatakan bahwa Sulaiman bisa ngomong dengan semut itu gimana, gitu. Ya, seperti aku tidak mungkin tanya kepada Kristen Tauhid. Tidak mungkin aku tanya kepada saksi Yehova. Tidak mungkin aku tanya kepada Mormon bagaimana Yesus itu menjadi Allah. Tidak mungkin. Karena mereka tidak mengimani Yesus itu sebagai Allah. Kalau aku mau tanya itu, aku tanya kepada Kristen Tritunggal atau Kristen Oneness. Bagaimana Yesus yang manusia yang dilahirkan, lahir dari rahim seorang ibunda, manusia juga, kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk jadi Allah itu gimana? Aku tanyakan itu kepada Kristen Tritunggal atau Kristen Oneness. Itu. Nah, seperti ini kamu mau tanya, sekalian harus dibahas kenapa Sulaiman bisa ngomong sama semut. Ya kamu tanya sama Islam yang mengatakan Sulaiman bisa ngomong sama semut. Aku kan tidak pernah ngomong Sulaiman bisa ngomong sama semut. Ya, tapi ginilah ya. Aku juga akan coba otakmu supaya sedikit terbuka. Kamu tinggal di mana? Coba kamu tanya dengan viewer kita yang tinggal di Surabaya. Di situ ada stasiun semut.
Jadi kalau kamu naik kereta api di Surabaya itu ada stasiun semut. Coba kamu jalan-jalan, kalau kamu nggak punya ongkos, nggak punya duit, minta sama aku, nanti aku kasih ongkos. Kalau rumahmu mana, misalkan Jakarta atau mana, minta berapa sih ya naik. Kalau aku nggak punya duit, nanti aku minta bantuan sama agnia-agnia di sini. Tolong, ini teman Kristen kita mau jalan-jalan ke Surabaya, nggak punya duit, kita bantu. Nanti kita bantulah. Kamu jalan-jalan naik kereta api, nanti turun ke stasiun semut. Atau kamu tanya sama follower-follower kita yang ada di Surabaya, apakah di stasiun semut itu isinya semut semua? Gitu aja. Itu sebagai trigger, ya. Jadi silakan kamu tanya, atau kalau syukur-syukur kamu bisa jalan ke stasiun semut, ya. Ada di sini stasiun semut, stasiun kereta api, ya. Kalau kamu nggak punya ongkos, nanti insya Allah aku akan bantu, aku ongkosi, gitu. Kalau aku nggak punya duit juga, aku mintakan kepada teman-teman Islam lainnya untuk tolong bantu saudara Kristen kita. Nggak apa-apa toh. Saling membantu, saling berbuat baik itu nggak ada masalah, nggak harus lihat dia Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha, enggak. Kita berbuat baik secara humanis kepada siapa saja. Ya, jadi jalan-jalan kamu. Nanti ada tulis stasiun semut gitu. Terus kamu lihat itu apa ya? Apa semut semua di sana? Gitu. Terus nanti kalau udah ngomong, "Iku wong ngendi? Wong semut." Nggak tahu kamu ngerti bahasa Jawa nggak? Wong semut itu artinya rumah dia itu di daerah sekitar stasiun semut. Jangan kamu kira dia semut. Sama aja, itu orang mana? Orang Singapura. Apakah dia singa? Jadi kecerdasan ini aku berikan sedikit saja supaya itu men-trigger otakmu menjadi cerdas, ya. Sehingga siapa tahu ini nanti bisa menjadi modal kamu memahami Injilmu itu seperti apa. Karena kamu kalau keliru juga memahami Injilmu, itu jadi dongeng semua itu. Ya, oke. Tapi apapun, aku suka kamu sudah belajar menjadi manusia dan tetaplah bisa menjadi manusia, ya. Jadi bukan menjadi anjing, ya. Oke. AKDJB Depok, Jawa Barat hadir. Oke, terima kasih Mbak RE, Mbak kita ini, soleha kita ini guru, ya. Selamat mendidik anak bangsa, ya. Oh, tapi sekarang libur ya guru, ya. Dari Demak kalau nggak salah. Kalau salah tolong dibenarkan. Tuban hadir Gus, terima kasih Mas AM, ya. Nah, ini dari Surabaya, dari Madura, Mas ABDKDJ, salam alaikum, ya. Dia tanya tentang mana dan salwa, ya. Begini, salamun alaikum. Dalam salah satu jurusan Fakultas Teknologi Pertanian adalah teknologi pangan dan hewan. Dalam teks Al-Quran, mana dan salwa, dan khususnya Keluaran 16:22. Apakah ini maksudnya Ibrani mana? Antara mana asli dan mana tamariska? Urgen untuk diangkat dalam channel ini, gitu. Itu mungkin Mas DA itu jawabnya guyonan, ya. Malas. Gini Kang Mas, ya. Saudaraku ini Mas ABD KDJ dari Pamekasan kalau nggak salah, dari mana? Ini pintar Al-Quran ini, ya. Beliaunya ngaji secara khusus juga. Bahkan lebih dulu beliau ya mengkaji Al-Quran. Ini bukan orang bodoh, ini orang pintar ini. Gini, kalau aku harus berbicara mana dan salwa itu kalian mungkin kaget. Perspektifnya beda. Karena dalam Islam itu makanan itu dijelaskan dalam Al-Quran tidak hanya halal tapi toyib. Biasanya kita lupa toyibnya. Pokoknya halal disikat aja. Halal belum tentu toyib. Jadi ada dua grade, halal dan toyib. Maka halalan toyiban, gitu loh. Ya. Nah, ini kalau misalkan diskusi ini di depan anak-anak pertanian, mahasiswa pertanian, bila perlu dosen pertaniannya suruh datang, tak jelaskan bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang pola makan. Jadi kan kita dokter-dokter sekarang banyak yang cerita bahwa sebetulnya justru penyakit itu dari kesalahan pola makan. Nek mangan kakean pola. Ini kalau nggak orang Jawa nggak ngerti itu. Nek mangan kakean pola, ya, ya, pola makan yang salah, gitu. Aku Kang Mas ABDDJ memahami mana dan salwa itu adalah dialah sifat asam dan basah. Gitu Mas.
Makanya aku bilang kan, Al-Quran itu akan memberikan trigger, pancingan-pancingan. Dia hanya ngomong mana dan salwa. Setelah itu ya pelajari sendiri. Nah, seperti tadi kita berbicara tentang ilmu bumi antariksa, tentang langit itu atap bagi bumi kita melindungi ya. Nah, sekarang ini tentang pertanian. Makanya banyak ilmu-ilmu pengetahuan ya di dalam Al-Quran itu, tapi Allah mau menyajikannya dalam bentuk trigger supaya kita lebih banyak belajar lagi. Nah, sekarang ini mana dan salwa. Ya. Makanya aku bilang kemarin, ya, hati-hati ketika membaca teks-teks kitab suci, apa itu yang metafora, apa yang harafiah. Jangan hidangan kamu lihat terus. Panganan gitu. Roti jelai, soto. Nabi itu ya, dari mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad nggak ngurusi hidangan untuk perutmu, tapi hidangan rohanimu. Ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Mana dan salwa itu adalah asam dan basa. Karena medis mengatakan kesehatan kita itu akan terjaga apabila kita bisa menjaga keseimbangan asam dan basah dalam tubuh kita. Oke, aku kira itu yang bisa aku jelaskan. Kalau sampean tertarik, aku minta syaratnya kumpulkan para dosen pertanian, mahasiswa pertanian, kita diskusikan sehingga otak mereka tahu bagaimana hebatnya Al-Quran, gitu ya Mas ya. Oke, Pak dosen kita Lai AGMTH, terima kasih ya, sehat selalu juga untuk keluarga di Tanah Karo ya. Mas EM Muhammad Okrai ya. Ya, aku kira itu dulu yang bisa aku komentari ya. Jadi molor lagi ya. Sebetulnya aku tadi itu akan menjelaskan bagaimana tentang Fil Mahdi yang ada dalam surat Ali Imran dan surat Al-Maidah yang kemarin itu sudah aku jelaskan. Itu konteksnya berbeda dengan yang di surat Maryam ya, meskipun sama saja Fil Mahdi, teksnya sama tapi konteksnya beda. Itu menunjukkan kecerdasan Yesus. Sebetulnya saat ini aku akan menjelaskan kecerdasan Yesus. Setelah itu besok kita tutup dengan satu episode ya. Ternyata nggak bisa. Hari ini habis untuk memberikan tanggapan terhadap komen kalian. Itu bentuk apresiasiku ya. Sepertinya kemarin ada yang komplain ya, mohon maaf kadang-kadang juga aku baca terlewatkan ya. Tapi selama komentarmu itu dalam koridor yang kepantasan yang aku berikan, itu tetap aku komentari. Kalaupun tidak aku kasih tanggapan, ya itu maklum lah ya. Karena segitu banyak kan tidak mungkin bisa aku perhatikan satu, mungkin terlewat saja ya. Itu untuk Mbak SP mohon dipersori karena mereka Mbak SP-nya komplain kok nggak pernah ditanggapi sama Mbak Gus Betik katanya. Ya mungkin terlewati saja ya. Tidak ada hal-hal yang lain. Selama komen kalian itu bagus, baik, beretika, tentu aku akan tanggapi ya. Kalau tidak ya terlewatilah karena banyak kan nggak mungkin baca semua. Oke, jadinya ini kita perlu 2 session lagi untuk menutup ini karena kali ini aku belum bisa menjelaskan kecerdasan Yesus itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga semuanya selalu dalam barokah Gusti Allah yang Maha Agung, mendapatkan rezeki yang banyak dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.